Halo guys, a day in my life. Di sini saya memulai suatu aktivitas dengan membersihkan konfor. Karena saya melihat konfor saya sudah sangat-sangat kotor, jadi saya memutuskan untuk membersihkannya. Karena kalau kita tidak membersihkan komfor, berarti komfor akan menjadi sangat-sangat kotor yang macam teman-teman lihat itu. Tapi jangan salfok dengan warna catnya itu, gengs. Jadi, niatnya saya kan mau memasak nasi, tetapi saya salfok lagi dengan konfor yang kotor. Jadi saya memilih untuk membersihkan dulu. Jadi hari ini tuh saya juga mau masak sayur daun ubi tumis. Jadi tidak tahu kenapa duduk-duduk begitu, ternyata pengen mau masak daun ubi tumis. Jadi di sini saya bersih dulu konfor. Ini saya masih cungkil-cungkil dulu dia punya bagian dalam itu tuh biasanya tuh kotor sekali. Dan bisa melihat raut wajah aku, aduh tuh kesel sekali kenapa kotor. Seandainya pakai magic kan tidak ribet. Jadi di sini tuh kami punya asrama tuh tidak diizinkan pakai magic karena kami punya manusia itu, anak-anak di sini kan saya sudah cerita bilang anak-anak di sini terlalu terlalu banyak. Kalau seandainya kalau kita semuanya menggunakan magic, berarti berarti asrama ini bisa-bisa ledak. Sebenarnya itu saya pengen tahu sih, emangnya benar kalau kita buat konten itu dapat menghasilkan uang? Yang saya nonton sih benar ya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang berhasil ketika mereka buat konten a day in my life. Jadi di sini saya sebagai pemula mulai dari bawah, saya ingin membuat a day in my life seperti video ini. Semoga saja video saya ini tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan peraturan TikTok. Biasanya kan dalam TikTok itu kadang video kita itu kaget-kaget dihapus, ternyata kita telah melanggar kebijakan dan kebijakan privasi atau privasi dari si TikTok itu. Jadi kita tuh harus tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang telah disarankan. Jadi di sini tuh saya tuh jujur kadang tuh malu sekali untuk buat video begini. Jadi saya buat video ini pertama kali ini saya buat di belakang asrama, itu pun waktu saya ambil ketika teman-teman saya itu lagi semuanya pergi ke kampus. Jujur saya tuh malu sekali, takut ketika kita buat video begitu teman-teman ada ngeledek bilang, ih dia ini buat apa, sebenarnya tuh ngapain, gak jelas gitu loh. Biasa mulut-mulut pedas anak-anak tuh kalau lihat kita tuh jangan memang kita buat yang aneh ganjas. Sebenarnya tuh yang mau ditertawakan, mau diomongin itu tuh saya apa mereka sih sebenarnya. Kita kan, saya kan datang buat video kan mau mencoba apakah benar menghasilkan cuan atau tidak. Tetapi ini malah mereka itu buat diri seolah-olah mereka tuh yang benar. Tertawa kalau kita melakukan perubahan. Jujur tuh saya tuh rasa aneh dan risih ketika kita kan mau berjuang, mau berubah. Anehnya anak-anak di sini, apalagi kita di ND di sini nih, kalau satu orang apalagi teman yang dalam keseharian kita bersama ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh selalu bersama, dan ketika teman itu mulai berubah, mulai sudah cie-cie berubah, mulai sudah tertawa cengar-cengir kiri kanan. Lah, emangnya tidak boleh kita berubah? Kan semua orang tuh butuh berubah. Apalagi kalau kita sudah merasa suntuk dengan kita punya hidup yang begitu-begitu. Ya sekarang kan kita mau mulai menata hidup baru. Apalagi kita nih mau lagi. Maksud kita sudah berada di 2024, tahun baru. Jadi kita ingin menata diri kita untuk kedepannya kayak bagaimana. Apalagi sebentar kan saya sudah mau ulang tahun. Umur yang ke-22. Jadi saya tuh ingin berubah. Saya tidak mau kalau hidup saya itu begini-begini saya saja, apalagi saya sebagai orang anak pertama, saya tuh harus tahu jalan hidup saya itu bagaimana. Saya itu memikul tanggung jawab yang begitu besar, apalagi saya itu memiliki 4 orang adik yang mana saya harus menjadi pedoman atau penuntun jalan hidup mereka. Karena menurut kami orang-orang sini kalau pada cerita tuh kayak gini, ngarah anak pertama ngaranya yang mau jelas, berarti adik-adik kamu udah jelas. Jadi begitu, kalau anak pertama tidak tunjuk jalan yang baik, ya otomatis adik-adiknya juga belok kiri, belok kanan tidak jelas. Tapi saya tidak tahu mitos atau fakta. Tapi jujur, kalau yang saya perhatikan setiap hari memang benar sih. Kebanyakan orang jika anak pertama tidak berhasil, otomatis adik-adik yang lain juga tidak berhasil. Jadi saya tuh takut kalau saya ini bisa, saya takut kalau saya tuh tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk adik-adik saya. Apalagi kami kan 5 orang semua. Jadi saya tuh harus benar-benar menuntun adik saya. Kami 5 orang semua kan perempuan. Jadi saya tuh harus benar-benar menjadi petunjuk atau petunjuk jalan untuk adik-adik saya agar mereka itu tuh tidak melangkah atau berjalan di jalan yang salah. Jujur kemarin kan saya ada buat video nih. Terus saya kan buat video apa ya? Ada in my life tapi cuci pakaian. Mungkin kenapa ya tiba-tiba video saya itu dihapus. Mungkin karena memang sih mungkin saya sudah melanggar kebijakan privasi. Jujur saya tidak mengerti apa yang saya langgar.
Pokoknya itu saya minta maaf, mungkin saya minta maaf karena mungkin sudah melanggar. Jadi di sini saya semoga saja video ini tidak melanggar. Di sini tuh saya ingin melalui video ini saya ingin mengajak teman-teman agar seandainya teman-teman sebagai anak pertama, berarti kita sama-sama dong. Berarti mari kita menjadikan kita tuh sebagai jalan hidup, petunjuk hidup untuk adik-adik kita. Apalagi kalian ada yang kedua, anak ketiga, keempat, jangan, bukan berarti kalian itu tidak berjuang, tidak, kalian juga harus berjuang menjaga kakak-kakakmu. Kakak-kakak sudah menunjuk jalan yang baik, berarti kalian sebagai adik-adik juga harus menjaga, istilahnya jaga waka, jaga waka. Jadi kalau kalian jaga kami jaga kalian, jadi kita tuh harus sama-sama jaga, apalagi kita saudara, begitu loh. Sesungguhnya tuh jujur, kemarin tuh aku tuh pusing gitu loh. Aku tuh punya dapat uang nih dari TikTok 100 juta gitu loh. Aku tuh bingung mau menghambur-hamburkan kemana. Jadi tuh sebenarnya tuh aku tuh pusing. Kenapa sih orang-orang yang susah kenapa nggak mau datang kepada saya? Bilang, is aku tuh susah, aku butuh ini, butuh itu loh. Jadi jujur, saya tuh pengen perawatan dengan uang itu, tapi saya pengen bantu teman-teman dulu, tapi bagaimana ya, kok tidak ada yang datang bilang ada yang membutuhkan begitu. Kita kalau tidak bantu salah, bantu pun digosip, sengsara. Tapi yang bikin sedih itu uang 100 jutanya hanya dalam mimpi saja, gengs. Tidak mungkin lah ada uang 100 juta di tangan. Kalau ada tuh, sejujur seandainya kalau saya mempunyai kelebihan uang tuh, saya pengen, keinginan saya pengen sekali membahagiakan satu orang-orang di samping. Misalnya kalau di asrama saya ingin membahagiakan saya punya teman-teman, saya pengen tuh satu teman-teman tuh happy dari sapu uang. Tapi kalau uang orang tua sih, semua anak-anak sih pasti ada sih uang dari orang tua, bergaya pakai uang orang tua. Macam saya sekarang kan masih beban orang tua, sedikit-sedikit bawang pun yang sedikit, sabun apalagi, sampo sedikit, itu pun minta di orang tua, masih belum menghasilkan uang sendiri. Padahal orang luar sana, orang-orang yang ada di luar sana, anak muda yang baru usia 20 tahun, 21, itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Sebenarnya apa sih yang salah, gengs? Oh iya, kita kembali lagi ke video. Saya kan sudah membersihkan konfor tadi. Jadi sekarang tuh saya dengan satu teman itu pergi ke belakang asrama untuk memetik sayur. Jadi teman-teman, sayur ini kami tanam pas sebelum kami pulang liburan Natal. Jadi kami dengan mama suster dengan anak-anak asrama dong pergi libur-libur di luar, libur-libur di luar lagi, pergi tanam ubi di belakang. Kami sama-sama sambil bercanda gurau, tiba-tiba ubinya sudah bisa dipanen. Lumayan libur Natal kan ya, 2 minggu begitu, ke sini pas ubinya sudah besar-besar, sudah tinggi-tinggi. Ini teman-teman bisa lihat, tinggi sekali. Aku tuh pendek, stunting gitu loh. Jadi di sini kami petik sambil berbincang-bincang, karena kemarin sore kan mama suster ada keluar. Saya tanya, Celin, mama suster kemarin kemana? Celin bilang, tahu lagi mama suster kayaknya dengan mas besar keluar. Terus aduh asik banget ya mama suster keluar. Tidak boleh. Jujur kalau mama suster keluar tuh menurut saya tuh macam kehilangan seorang ibu loh. Macam kalian tahu kan kalau kita kehilangan seorang ibu kan berarti sepi sekali di rumah, meskipun ada bapak, ada orang-orang lain, tapi menurut saya tetap saja kalau namanya seorang ibu kalau meninggalkan rumah itu tuh jujur tuh sangat sedih. Itu ibaratkan dengan di asrama suster. Kalau meskipun bapak asrama kalau pergi sih, saya sih aman-aman saja. Kalau rumah-rumah keluar fine, tapi kalau suster keluar tuh menurut saya tuh semua asrama tuh dengan berapa detik, berapa menit, berapa jam tuh langsung buyar, langsung ledak. Bukan ledak dalam arti apa, tapi langsung rusak. Semuanya peraturan tuh langsung diabaikan, langsung berantakan, tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh mama suster. Namun setelah kalau seandainya mama suster datang, peraturan itu dengan sendirinya langsung berjalan, dan bahkan tertib loh. Meskipun ada ketua asrama, pengurus-pengurus, tapi tidak sama hidup dengan seorang suster. Aduh, ada sumpah saya sementara merekam tadi tiba-tiba videonya hilang, makanya saya bilang, gengs gimana nih? Lucu banget sih. Jadi video ini tiba-tiba hilang ketika saya cerita ini. Kembali lagi ke suster. Suster itu di sini kami ada suster dari CIE dengan 4 romo. Jadi mereka tuh baik-baik begitu ketika kami tidak ada maksudnya tidak ada kami membutuhkan sesuatu, mereka tuh selalu ada membantu. Tapi itu pun tergantung dari diri kita bagaimana kita meminta. Kalau kita malu ya sudah, kita langsung tidak ada. Kalau kita tidak malu ya pasti apa yang kita butuhkan pasti akan selalu ada. Jadi di sini saya panggil satu teman Celin, bilang, Celin kau sudahkah petik dan ubinya? Dia bilang tuh belum. Jadi kami lanjut petik lagi. Di sini setelah petik saya langsung ke dapur untuk menyalakan konfor yang saya sudah bersihkan tadi, guys. Syukur konfor saya itu sudah bersih. Biasanya aduh kotor sekali, meskipun itu tidak bersih amat, tapi intinya saya sudah bisa membersihkan konfor saya dengan sebaik-baik mungkin. Ini saya langsung menjerang air. Kita tunggu sampai airnya itu tuh mendidih, gengs. Nanti setelah mendidih itu baru kita isi itu daun ubi. Ini kita lihat baik-baik. Ini saya buat apa sih bola-bola nggak jelas kesini konfor.
emang seini nih. Oh, ternyata airnya sudah mendidih. Aku tidak tahu, tidak bisa lihat, gengs. Matiku buta. Jadi di sini kita rebus ini. Ini dia satu teman Daran, orang Lembata kalau tidak salah. Ini saya rebus, kita rebus begini. Kami biasanya rebus dan ubi kepercayaan sih. Kalau mau lembek berarti kita harus taruh dengan garam. Di sini kita tinggal tunggu sampai dia lembek. Tadi saya taruh garam tidak buat video dengan angka tadi, ini kita langsung saja ke penumisannya. Jadi sini saya buat video agak ragu-ragu karena banyak sekali teman-teman saya yang masak. Jadi biasalah mata-mata kucing tuh kalau lirik ikan tuh kamu tahu kan kayak gimana. Sini saya tumis sampai bumbunya harum. Ini orang arik. Tapi jangan salfok dengan penggoreng saya pakai. Kami di sini biasa bilang ero-ero. Kalau kalian di sana biasa bilang apa, gengs? Bahasa daerahnya saya tidak tahu. Jadi sini saya goreng saya tumis sampai bumbunya itu tuh wangi. Di sini saya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih. Mungkin orang lain mungkin lengkap, kalau saya tidak terlalu lengkap. Intinya ada bumbunya gitu loh. Setelah itu kalau kita lihat kalau memang benar-benar bumbunya harum, kalau sudah tercium, nanti kita langsung isi itu sayur ke dalam. Jadi di sini saya masih perintah sama teman Dara untuk ambil air, ambil masako, ambil garam, tidak jelas di sini nih. Sekarang mungkin bumbunya sudah harum, jadi kita tinggal isi itu daun ubi yang telah kita rebus tadi ke dalam. Kita mau tumis, guys. Ini miring. Pas saya bolak-balik kayak gitu, dia miring. Itu kan kita mungkin karena terlalu besar ya penggorengan, paling itu kecil. Jangan salfok sama sayur, saya hanya sedikit saja. Ini sudah selesai. Bye-bye.